I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up. Hands on my face, I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing, and if you're one of them, I hope to help your suffering. Just know it will get better, and these feelings do not stay the same. No, they don't stay the same. I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruin my life. You hurt me and ruined my life. Halo Brewers, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Di tangan kita kali ini kita akan nge-review yang namanya Sybaris. Sybaris ini kalau kita bilang nih, dia terkenal banget dengan penghasil yaitu paper filter yang istilah kata harganya tuh lumayan sultan juga. Nah, tahun ini dia ngerilis tools kerjasamanya sama Matt Winton. Kalau kalian pengen tahu Matt Winton itu siapa, dia itu juara world kalau nggak salah 2 tahun yang lalu deh. 2 tahun lalu dia juara World Brewers Cup gitu. Nah, booster ini apa? Nanti kita akan ulis. Dan dia akan ngerilis paper filter baru juga. Nah, ini ya, Matt Wintonnya segede gaban gini, di highlight sama dia. Namanya kodenya B3 Coffee Filters. Kita juga penasaran juga apa, dan ini kebetulan dipinjemin sama Kobudi. Terima kasih Kobudi. Dan booster sendiri ini hadir dengan dua jenis ya, kalau nggak salah. Ini booster 45, ada juga yang booster 22. Fungsinya apa? Kalau booster yang 45 ini khusus buat dasarnya flat bottom. Nah, kayak gini dasar flat bottom. Dan ini di depan saya ada Hero Dripper yang bisa dipakai untuk immersion dan kita ulas di feed yang lain. Sekarang kita buka satu-satu dari Sybaris boosternya ini. Ini harganya kurang lebih di Tokopedia atau toko hijau sekitar 300.000. Kita lihat 300.000 dapat apa. Yang pasti packagingnya bagus banget. Dia printingnya bagus banget. Dan nah ini di dalam ini ada istilah kata filter. Jadi booster ini sendiri adalah kawat filter. Ini ada logo Sybaris dan yang pasti sih ini high quality banget. Tujuannya sebenarnya cuma dipasang di sini. Nah, ditaruh di sini. Nah, dia jadi dudukan. Katanya klaimnya sih akan, kalau saya baca, dia untuk mempercepat flow rate sehingga tidak terjadi channeling. Dan pasangannya adalah Sybaris B3 ini. Sebenarnya saya juga pernah dapat juga paper filter Sybaris yang lain. Nah, ini ada Sybaris Fast. Mau kita bandingin juga abis ini kita buka. Iya. Nah, kalau kalian pengen lihat, ini filternya seperti ini. Nah, ini tujuannya agak berbeda dengan paper filter flat bottom konvensional yang cenderung berbentuknya tuh seperti cetakan kue, cupcake gitu. Nah, terus penasaran juga sih bentuknya kalau yang B3 ini kayak gimana. Oke, kalau kita buka, gede banget sih packagingnya. Jujur kalau dari saya pribadi packagingnya agak PR kalau mau disimpan. Ini kayaknya yang isi 50 deh. Nah, jadi hampir sama aja. Cuman bedanya ini kalau sekilas kita lihat sih lebih tebal ya. Tuh, bisa lihat sendiri ya. Ini cenderungnya lebih tipis. Ini yang fast flow rate lama. Kalau ini dia kecenderungannya lebih kaku dan slightly lebih tebal. Nah, gimana caranya kita masukin paper ini ke sini? Kalau kalian lihat sendiri, ini kan ada garis-garisnya nih. Dari garis-garisnya nanti dilipat. Akan lebih mudah kalau kalian punya negosiator dan akan jadinya kayak begini. Nah, kurang lebih kayak gini papernya. Dan ini akan ditaruh di sini. Tuh, dia akan pas banget. Tuh, jadi di dasarnya seperti ini. Habis gini kita bakal coba brew, kira-kira bakal se-impact apa sih hasilnya pakai dua tools ini. Oh ya, dari segi harga kalau kalian mau tahu jangan kaget. Jadi satu lembar paper filter ini harganya 7.200. Kalau yang dulu ini mungkin sekitar 6.000 kalau nggak salah. Bayangin kalau biasanya kalau paper filter reguler mungkin costnya mungkin cuma 1.000, ini naik 7 kali lipat. Tapi kalau kita bilang sendiri, kalau kita lihat sendiri dari paper filter ini sendiri, dia high quality banget ya. Dan saya udah pernah tes, dia bisa 3 kali dicuci. Atau dicuci, dijemur, jemur, dipakai ulang lagi. Sampai 3 kali baru dia mungkin tidak bisa didaur ulang lagi. Kurang lebih gitu. Oke, ini tips buat kamu kalau kalian mau basahin paper filter. Jadi masih banyak juga homebrewers yang sekarang kalau basahin paper ini nggak care.
Caranya adalah tahan, terus taruh di tengah kayak gini. Nah, terus biarin dulu aja sampai air masuk ke kapiler pori-porinya dari paper filternya, baru kalian bisa ke samping. Nah, ini tips. Nah, berlaku juga buat semua paper filter. Nah, jadi untuk itu kita harus bisa paper filter jadi rapi, tidak ada channeling. Nah, kalau kita lihat keajaibannya Veil. Nah, ini setelah kata daripada kalian punya kemampuan untuk immersion, ini sangat-sangat ngebantu banget untuk basahin paper filter. Kalau nggak, ya sama aja tembak tengah, waktunya mungkin akan lebih lama. Dah, ini kita akan tutup. Cara Nah, ini kalau gini kan dia lebih rapi dan tidak ada bypass, sehingga nanti ekstraksi akan lebih merata. Dari segi samping juga tingginya sama rata, nggak ada yang tinggi sebelah kiri atau kanan. Kurang lebih gitu. Habis ini kita akan ngebrew kopi dari Toraja. You're known for talking crazy. I know it's infatuation. You know I feel inside. You know what is real and I rock with your vibe, but I don't think that we should tie. I know for real. I know the deal. So please set me free. Just let me be. I know for real. I know the deal. So please set me free. Just let me be. Just let me be. I got a lot to say. I hope you don't feel no way. I hope you don't make the same mistakes when you blow the flame. You're kind of obsessive to me. You're kind of too strong on your feet. I can't say that I guarantee, but I know what you mean to me. Menarik juga. Udah selesai? Yes, sudah selesai guys. Menarik juga. Just let me be. Oke, jadi tadi kita udah selesai ngebrew. Dari sini saya akan cerita apa yang terjadi ketika kita memakai booster dari si baris ini. Nah, kalau dari segi aroma sih kayak dia aroma booster banget ya. Jadi kayak ada, kalau dari full wash ini dia kayak ada satu aroma lagi yang terekstrak. Kayak aromanya bom gitu. Kalau sekarang dari segi flavor kita akan coba dia gitu. Oke, menarik. Jadi yang kita nemuin biasanya kalau di Toraja Full Wash ini kan dia ada rasa slightly mungkin kayak earthiness-nya. Dipakein booster ini dia agak hilang, jadi lebih highlight di acidity-nya. Yang kita aware adalah di acidity-nya dia lebih bright dan kayak kita dapat lebih round tapi lebih clean kalau pakai ini. Cukup menarik juga. Oke, coklatnya juga lebih keluar. Jadi cukup impress juga sih dengan hasilnya. Kayaknya memang sesuai klaim, jadi kayak ekstraksinya lebih tinggi. Cuma yang saya sadar, paper B3 ini memiliki flow rate yang sedikit lebih lama dibandingkan paper yang lama. Yang dia klaimnya fast kayak begini. Dia punya klaim sedikit lebih lama. Dan mungkin karena lebih tebal juga dan pori-porinya juga lebih kaku. Jadi mungkin dia akan slightly lebih itu. Tapi yang saya nemuin lagi adalah kalau kita pakai booster ini, dia drown down-nya sedikit lama, tapi lebih konstan. Jadi beda dengan kalau misalkan kita pouring tanpa flat bottom, tanpa menggunakan ini. Nah, kecenderungannya mungkin kadang-kadang pada saat blooming dia akan lebih cepat,
Tapi pada saat pouring kedua, pouring ketiga dia akan mulai clogging atau jam. Sementara kalau di sini itu kayak penurunannya konstan. Saya sih belum ngukur berapa penurunannya berapa per detik. Tapi kurang lebih kita trial selesainya rata-rata di 2 menit 20, 2 menit 30 dengan berbagai grind size. Lumayan menarik juga dan saya belum ngerti juga konsep di belakangnya ini gimana. Nanti mungkin kita bikin tahap keduanya. Dan hasilnya juga jadi menarik ya. Jadi kayak, nah ini bisa kita lihat sendiri. Nah, dia lebih rata lagi. Tadi kita pakai Hero Dripper flat bottom yang bisa di immersion. Terus sekarang kita coba lagi pada saat suhunya sudah mulai warm. Coba lagi. Ya, yang lebih menonjol adalah di acidity-nya. Jadi acidity-nya tidak, kualitasnya mungkin agak sedikit turun. Jadi kayak mungkin lebih ke arah sharp acidity ya. Mungkin kalau tadi itu mungkin ke sweet orange. Tapi aftertaste-nya masih manis. Nih sekarang mulai penurunan, acidity-nya sedikit lebih tinggi lagi, tapi masih ke arah lemon-lemonan. Tapi overall dia menarik juga, bisa jadi alternatif tools juga buat kalian homebrewers yang pengen ekstra ribet lagi. Nah, habis gini kita akan masuk ke segmen kira-kira kejelekannya apa sih dari tools penemuan si baris ini. Oke, sekarang kita masuk ke segmen kurang lebih deal breaker-nya dari si baris ini apa sih. Kita mulai dari paper filternya dulu ya. Yang pasti walaupun ini high quality, tapi kalau kalian mungkin kalau buat jualan harus spending setelah kata 7.200 per lembar paper filter ini, tentu cost-nya akan berat. Kecuali kalau kalian pengen purpose-nya adalah untuk kompetisi, atau kalian punya slow bar dengan jual koleksi yang hype banget atau istilah kata eksotik biji, mungkin paper ini bisa kalian consider. Yang kedua adalah cara ngelipetnya. Walaupun ya cenderungannya ini akan hasilnya bagus karena tanpa bypass. Cuman cara ngelipetnya paling gampang adalah menggunakan negosiator. Kalau tanpa negosiator, dia tentunya akan lebih susah untuk dilipat. Sementara sekarang kita bahas mengenai si booster ini. Kalau booster ini ya bisa dibilang harganya kalau buat ukuran si baris masih moderat sih di 300.000, tapi kalian bisa pakai sepuasnya. Tapi size yang kecil ini bikin kalian mungkin bakal keselip. Apalagi kalau kalian nggak hati-hati, karena gini, pada saat kalau kita bersihin, biasanya kita flat bottom, tinggal kita balik, kita buang. Tapi sementara kalau ini, dia tuh kayak ada semi vakumnya, jadi mungkin itu yang membuat flow rate-nya akan lebih stabil gitu. Karena dia ada semi vakumnya. Nah, kalau bisa saya tunjukin kayak gini. Oh ini lagi nggak ngikut, biasanya sih yang di atasnya ini dia akan ngikut ke sini. Nah kalian baru gini, dan baru kalian bersihin lagi kayak gini. Nah itu dia kurang lebih tidak praktisnya di situ cara bersihin papernya, dan itu kalian kalau bisa harus ekstra hati-hati, kalau nggak dia bisa kebuang, kan sayang kalau 300.000 kalian buang. Jadi sementara peruntukannya buat siapa sih? Kayaknya buat kalian homebrewers yang mungkin masih nyari kesempurnaan dari seduhan, terus atau kalian yang lagi ngincer untuk kompetisi, ada inovasi baru apa yang bisa kalian bawa. Dan tapi dari segi cup sih lumayan amazed buat saya ya. Sekarang suhunya udah mulai dingin, kita bakal tes lagi di bibir tipis. Oke, jadi pada saat suhunya sudah mulai dingin lagi, acidity-nya justru malah turun dia. Tapi ada kayak istilah kata earthy-nya Castor aja mulai muncul di suhunya dingin. Ini karakternya brewer yang biasanya kalau kita pakai dripper biasa sudah akan muncul pada saat warm, tapi ini baru muncul setelah suhunya sudah mulai dingin banget. Cukup impresif juga, dan kita juga belum main-main lagi kalau misalkan apa yang kejadian kalau misalkan ininya di stainless steel ininya dibekuin. Nah, bisa jadi apakah ada efek extra chilling kayak Paragon. Dan saya juga belum tahu juga, jadi dia ada 2 paper lagi, paper prototype, satu namanya B berapa, satu lagi yang bawahnya desain lebih kecil lagi, itu fungsinya buat cone dripper. Nanti kita akan review lagi mungkin setelah saya dapat pinjaman lagi dari Kobudi. Sementara untuk fits kali ini begitu aja. Gimana menurut kalian? Worth it nggak kalau kalian harus spending ini untuk di rumah kalian, di meja seduhnya kalian, atau untuk jualan di coffee shop? Please like, komen di bawah. Kalau ada yang mau disaranin atau ada pertanyaan juga bisa leave comment. Sampai jumpa di feed berikutnya.